kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. Mantan legenda timnas Malaysia yakni Safi Salih akui iri sama timnas Indonesia yang dulu dianggap remeh, dianggap rendah sama Malaysia, kini menjelma menjadi calon raja ASEAN. Tak hanya itu saja, publik Malaysia bertanya-tanya kenapa sekelas Indonesia tak terkalahkan di Piala Asia hingga lolos ke Piala Dunia 2025 Qatar, sedangkan timnas Malaysia malah tambah tak karuan. Lagi asik-asiknya dengan prestasi timnas Indonesia, malah ada pengurus PSSI yang melakukan drawing Liga 4 yang tidak profesional, yang bikin Erick Thohir geram hingga minta drawing diulang kembali. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U17 asuhan Coach Nova Arianto bikin sepak bola ASEAN geger, bahkan mengguncang sepak bola dunia. Prestasi mengejutkan datang dari pelatih lokal timnas Indonesia, yakni Nova Arianto, yang berhasil membawa Garuda Muda terbang tinggi hingga lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya lewat jalur kualifikasi. Bahkan Nova Arianto berhasil membawa timnas Indonesia U17 sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menyapu bersih 3 laga tanpa kekalahan di Piala Asia U17 2025. Hal ini belum pernah terjadi bahkan oleh negara-negara tetangga kita termasuk Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang disebut King ASEAN dulunya. Mengalahkan timnas Afghanistan dengan skor 2-0 di laga terakhir, timnas Indonesia U17 kokoh di puncak klasemen dengan poin sempurna. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U17 sukses menyapu bersih 3 laga di grup C Piala Asia dengan mengalahkan Korea Selatan 1-0, kemudian mengalahkan timnas Yaman dengan skor 4-1, serta mengalahkan timnas Afghanistan 2-0. Dengan hasil tersebut, anak asuh Nova Arianto berhasil menciptakan 7 gol dan 1 kali kemasukan. Ini sangat luar biasa mengingat musuh yang dihadapin bukan tim yang ecek-ecek. Negara tetangga yakni timnas Malaysia tidak menyangka dengan timnas Indonesia yang tampil luar biasa di Piala Asia U17 2025. Keberhasilan Garuda Muda menjadi perbincangan tidak hanya di dalam negeri saja, tapi di negara tetangga, salah satunya Malaysia. Negara tetangga yang biasanya bersaing sengit di dunia sepak bola, kini langsung terkejut dengan timnas Indonesia. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, yang pernah bermain di Liga Indonesia, ikut buka suara tentang keberhasilan timnas Indonesia U17 di Piala Asia. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Malaysia, Safi Salih mengakui bahwa dirinya tidak menyangka bahwa timnas Indonesia bisa tampil begitu mengesankan. Jujur saja, saya tidak percaya 3 kemenangan beruntun dengan menghadapi lawan-lawan kuat ini sangat luar biasa. Harus saya akui, saya bangga sebagai orang Asia Tenggara, tapi juga iri mengapa bukan timnas Malaysia yang melakukannya, ungkap Safi Salih dengan nada campur aduk antara kekaguman dan rasa cemburu pada timnas Indonesia. Safi Salih menambahkan jika Indonesia layak jadi panutan bagi negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia dalam pengembangan pemain muda dan manajemen tim di usia muda. Namun supporter Malaysia memberi tanggapan pedas. Beruntung saja, namun tidak semua pihak di Malaysia senang akan keberhasilan timnas Indonesia. Di media sosial justru timbul reaksi negatif dari sebagian supporter Malaysia yang merasa panas dengan performa impresif timnas Indonesia U17. Beberapa akun pendukung timnas Malaysia menyebut bahwa kemenangan Indonesia hanya keberuntungan semata.
Mereka menilai dari segi permainan timnas Indonesia dinilai kurang dominan dan dianggap masih jauh dari kata hebat. Timnas Indonesia menang karena hoki mainnya biasa saja, banyak kekurangan, jangan terlalu dibesar-besarkan, ungkap salah satu supporter timnas Malaysia yang viral di media sosial. Tak hanya itu saja, sebagian dari mereka banyak yang menyindir bahwa Indonesia belum layak jadi panutan di ASEAN karena belum pernah menjuarai Piala AFF, turnamen yang selama ini dianggap sebagai pembuktian di sepak bola Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia pun tertawa dengan hal ini. Mereka tak ambil pusing komentar tersebut. Tanggapan iri fans Malaysia ini justru sekarang jadi bahan tertawaan di kalangan warganet Indonesia. Mereka menilai bahwa komentar negatif tersebut hanyalah untuk rasa iri yang ditunjukkan fans Malaysia terhadap timnas Indonesia yang mampu lolos ke Piala Dunia, sedangkan timnas Malaysia tidak. Bahkan timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari negara ASEAN yang mampu menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan dengan poin yang sempurna. Prestasi timnas Indonesia U17 itu fakta dan nyata. Kalahin Korea Selatan, bantai timnas Yaman, dan menang atas timnas Afghanistan. Itu bukan hoki, itu bukti kerja keras timnas Indonesia. Kalau iri dengan Indonesia, ya benahin timnasmu, bukan cuman bisa komentar, tulis salah satu supporter timnas Indonesia yang membalas komentar fans Malaysia. PSSI menyoroti pelaksanaan drawing Liga 4 yang tidak profesional dan transparan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut jangan main-main dengannya. Erick Thohir menilai kejadian ini mencederai semangat fair play. Selain itu, kejadian tersebut merusak kepercayaan terhadap sistem kompetisi sepak bola nasional. Menteri BUMN itu prihatin atas kejadian tersebut. Ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan kompetisi di semua level. Seperti diketahui, Liga 4 musim ini sudah memasuki babak nasional. Sebanyak 60 tim seluruh Indonesia akan bertanding. Mereka terdiri dari 16 grup dengan 4 tim yang akan bertanding. Nantinya hanya ada 8 tim yang promosi ke Liga 3 musim depan. Babak 64 besar akan digelar pada 21 sampai 25 April 2025. Adapun pertandingan final akan digelar pada 27 Mei 2025. Drawing pun dilakukan oleh perwakilan PSSI dan disebarkan langsung melalui akun YouTube mereka. Erick Thohir kaget melihat drawing tersebut berjalan tidak sesuai dengan harapannya. Kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. Jangan pernah main-main dengan kompetisi liga, kata Erick Thohir. Erick Thohir meminta agar drawing Liga 4 diulang. Ia mengingatkan bahwa setiap jenjang kompetisi, termasuk Liga 4, merupakan bagian penting dari ekosistem sepak bola Indonesia yang sedang dibangun secara menyeluruh dan berkelanjutan. Proses dan tata kelola kompetisi harus dijaga dengan penuh tanggung jawab agar cita-cita menuju sepak bola Indonesia yang profesional dan berprestasi bisa tercapai. Ia juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak penyelenggara drawing Liga 4 dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Demi menjunjung fair play dan integritas kompetisi, kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak, ucap Erick Thohir. Lantas bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar kalian di dalam kolom komentar dengan catatan yang rapi dan sopan. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sepak bola Indonesia.